Selamat malam. Jadi saat ini kita akan mempresentasikan hasil analisa perubahan usaha mikro kecil dan menengah ekstra JOS. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan nama saya Vanessa, NPM 2241028. Perkenalkan nama saya Eva Juliana dengan NPM 2241338. Perkenalkan nama saya Evianti dengan NPM 2241336. Perkenalkan nama saya Kelly Lim dengan NPM 22410766. Perkenalkan, nama saya Aryendi Fernando dengan NPM 2241029. Oke, jadi usaha mikro kecil dan menengah atau biasanya disebut UMKM merujuk pada usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan aset dan omset. Berdasarkan panduan manajemen perubahan yang dikembangkan oleh Ryerson University tahun 2011, manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk mentransmisikan individu, tim, dan organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Untuk memenuhi atau mengimplementasikan visi dan strategi, ini adalah proses organisasi yang ditujukan untuk memberdayakan karyawan untuk menerima dan merangkul perubahan dalam lingkungan mereka saat ini. Kemudian untuk metode pengumpulan data adalah bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada laporan ini adalah wawancara dan observasi. Yang pertama, wawancara. Metode pengumpulan dengan cara wawancara ini kami lakukan secara langsung dengan pemilik dari UMKM Extra Jus. Kami mewawancarai dan bertanya beberapa hal tentang perubahan yang terjadi. Yang kedua, observasi. Kami juga melakukan observasi. Kami langsung datang ke lokasi untuk pengamatan secara langsung untuk mengetahui apakah perubahan yang disebutkan oleh pemilik sesuai dengan yang ia terapkan pada usahanya. Pada bagian analisis, kami akan menjelaskan strategi manajemen perubahan pada UMKM Extra Jus yang menggunakan lingkungan adaptif. Berikut merupakan hasil data serta perubahan lingkungan adaptif yang terjadi. Yang pertama itu harga. Harga dari produk yang dijual mengalami perubahan harga sebanyak 3 kali selama 17 tahun usaha ini dimulai. Sebagai berikut. Dari 2006 hingga 2010 harganya itu 7.000. Dari 2010 hingga 2013 harganya menjadi 8.000. 2014 hingga 2016 menjadi 9.000 dan 2016 hingga 2023 atau sekarang menjadi 10.000. Yang kedua itu cara pembayarannya. Dari tahun 2006 saat dimulainya usaha ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai hingga bulan Agustus tahun 2022. Saat itu, UMKM ini melakukan perubahan tepatnya penambahan metode pembayaran yaitu dengan cara Grace. Yang ketiga adalah wadah sajian. Wadah sajian ini mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Contohnya sebagai berikut. Saat 2006 hingga 2015 menggunakan gelas plastik seperti contoh wadah sebagai berikut. Pada tahun 2015 hingga 2017 ada pergantian menggunakan gelas sebagai berikut. 2017 hingga 2023 atau sekarang menggunakan paper cup atau go green. Contohnya sebagai berikut. Ini saya akan membahas tentang pembahasan. Pertama, dalam pembahasan tersebut ada beberapa perubahan yang bermanfaat seperti yang pertama cara pembayaran yang berarti tentunya sering berkembangnya teknologi. Orang-orang juga mulai berkembang. Sekarang sudah banyak orang yang membayar tidak menggunakan uang tunai, melainkan secara online dengan adanya perubahan yang dilakukan. Tentunya akan mempermudah pembeli saat ingin membayar, sebagai pembeli juga merasa puas dan tidak harus membayar secara tunai. Yang kedua, wadah sajian. Perubahan selama
2 kali wadah sajian ini dimulai dari wadah menggunakan plastik, gelas, hingga paper cup. Ini memberikan manfaat yang cukup baik terhadap lingkungan, tepatnya dalam menjalan program Go Green dalam pengelolaan limbah dan dapat mendaur ulang sampahnya. Program ini merupakan salah satu cara yang mudah dalam menyelamatkan lingkungan dan mempertahankan zona hijau untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Oke, dan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM Extra Juice ini telah melakukan perubahan manajemen, salah satunya harga jual yang digunakan oleh penjual yang di mana harga jual telah berubah sebanyak 3 kali dalam waktu 17 tahun agar dapat mengikuti persaingan harga pasar. Kemudian wadah yang digunakan oleh penjual untuk menampung produk yang dijual yaitu gelas yang digunakan telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali agar dapat beradaptasi di lingkungan yang di mana menggunakan sistem Go Green. Kemudian teknologi juga yang digunakan seperti saat payment menggunakan kris agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen saat membayar dan juga mengikuti perkembangan zaman yang ada atau disebut berevolusi. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian telah kami lakukan, berikut ini beberapa saran yang perlu dilakukan oleh UMKM Extra Juice, yaitu 1. Membuat sistem penjualan online seperti GoFood dan GrabFood agar konsumen lebih efisien waktu dan juga biaya transportasi lebih hemat. Yang kedua, membuat media sosial agar produk yang dijual mudah dikenal oleh orang-orang banyak. Yang terakhir, membuat logo pada produk tersebut agar konsumen lebih ingat terhadap produk yang dijual oleh penjual. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat malam.